masih dengan rules kita, dengan global bentuk kita untuk di draft ya. Kita jelaskan lagi buat teman-teman ini karena ini penting ya untuk rulesnya sendiri. Dimana hero yang sudah dipakai di pertama gitu, dia dipakai sama seperti kalau di ketiga, kalau seperti itu sudah dipakai oleh kemudian nggak bisa match dan matchnya udah pasti bakal digan dan jadi bisa juga selama dia kejelas. Dan artinya ada batasan menggunakan hero itu memang berlaku untuk semua pemain ya, tapi itu persoalan untuk menggunakan pemain-pemain individual. Kadang tadi juga match kedua kan ini juga namanya ini tapi one persisnya Alter Ego ini jadi membuat Talon tuh menjadi giginya untuk ini sulit kan? Tapi sebenarnya ada tiga persisnya loh dari saya cuma kayaknya mereka ragu deh kita jadi giginya digantung tapi kalau misalnya kita kedua mereka masih bisa kayak bahasa dulu atau mungkin karena nanti atau beberapa dan berkenaan ya jadi mereka lebih pintar untuk ngambil dia sekarang kita kan yang sekarang jadi kita menolak ADI aja sepertinya untuk game pertama kita aku bisa dapet sama LCC dan sekarang LCC juga ini ya mainan sekarang banyak juga ya ditambahnya tuh ini pasti saya dulu ya Benar, itu kok banyak lagi. Iya, gue nggak tahu sih karena kira-kira kalau bikin bisa kalau yakin, nah itu juga bisa oke. Tapi ya kita udah ingat pembelar di sini udah banyak, jadi lihat juga dari ini makanya ada ini ada pembela juga kan juga pernah diskusi dengan masyarakat ini ya masyarakat ini kita bisa dan mungkin itu orang di sini juga kan kita bisa menarik bisa mendengarnya tapi lidang juga bakal cukup sama alam karena kita tahu ini udah beda juga sebenarnya berbeda ini kalau memang harus benar-benar kayak coba untuk ngeback dia punya sorrow ya kan jangan akan menjadi lebih putih muncul tempo jadi kalau bisa dikontrol juga sama mubang itu bakal jadi bahaya jadi kalau kita bakal coba beberapa kali juga dan itu ada jam tempo tapi ternyata berubah karena kalian punya masih belum ada jadi nanti yang akan menjadi Misalnya juga, mungkin benar-benar susah ya, misalnya, bisa aja. Kalau sih, Long tuh tergantung sih kalau misalnya di TikTok bisa kalau misalnya di dalam kecil juga susah kalau misalnya ngobrolin tentang itu. Dan sekarang, alamin akan jadi pilihan juga untuk Alter Ego di buat terakhir ya. Sementara dari tahun atau dari penduduknya itu jamnya tinggal tersisa yaitu sisi iklannya kalau akan kita coba menggunakan dan kemudian atau TikTok di sini atau mereka mengambil yang ada benefit seperti sambal untuk bisa mencipta yang untuk tanah tadi ya tapi kayaknya kalau sambal bisa balik kan orang masih bisa menjadi semakin kotor atau dari situ ya, prioritas menurut aku lebih oke sih kayaknya menjadi dulu ya jadi loh seperti yang tadi udah juga seperti itu bakal
juga. Jadi harusnya long-nya ini positioning juga cukup aman, kecuali mana kayak gitu tadi bisa diinvestasi ke depan. Dan sebenarnya main jangka itu juga gampang ya, karena kan kamu harus mainin basket ya, untuk dapetin match ya kan, untuk dapetin culture juga. Jadi kita bakal lihat untuk game yang pertama, ini the meta terbaik kita, Marat, di Golden Gamba, terus dari ini, Alex. Ini dari kedua pemainnya, kalau melihat, ini pergerakannya masih belum terlalu agresif banget. Jadi harusnya masih cukup aman. Tapi itu dari tahun ini dimulai ada sedikit di Zoom ya, terutama ini bakal coba juga pada atas. Tapi juga saya sedikit kembali mau atas seperti itu. Jadi pagi ini cukup oke, tapi ya nggak tahu lagi-lagi dari mana ini tidak ada langsung banget. Soalnya ada hal lain yang pastinya udah punya kesempatan untuk pada di belakang. Jadi dari kedua fase ini benar-benar tergantung dengan momentum yang mereka. Muncul masih bisa bekas, kalau pagi, sehingga untuk clear, dari bagaimana dia agresif, lepas pagi di area atasnya, dan harus fresh. Kayaknya terlalu cepat, tapi malah cepat dari pagi. Gak mau ambil resiko, bisa aja terus berjatuh ke tangan dari pemain dari awal itu. Jadi pas ada finisan yang mungkin tepat untuk pagi. Remit dan Emo ini juga cukup meresahkan. Apalagi mungkin banyaknya kalau masuk ke area top lane, ke cara mid lane, ini bisa berbahaya sangat banget. Seperti couple blade dan sekarang bagaimana dia agresif, dari awal udah mulai invasi ke area jungle sih. Jadi awal agak sedikit ketakutan deh untuk ambil step warrior dari first jungle lebih early. Sampai di musim kedua masih ada pressure yang masih gak terlalu agresif dari kedua. Tapi at least ada zoning yang dilakukan sama teman-teman dari Alter itu dan tahu aware akan hal tersebut. Sementara dari QCC, aku cukup aman. Dia ada Gauki dengan benchmarknya. Sementara dari Sakti dibuka pada pagi kali ini bisa kali ini. Jadi untuk kita masih dengan semua dari Toro. Tapi pasti tidak semudah itu untuk ditumpahkan dengan kita tidak tahu. Namun kali ini yang berhasil dalam menentukan keadaan untuk game. Sangat amat disayangkan karena tadinya berhasil untuk tahan cukup lama sampai ada rotasi yang dilakukan dalam hati. Tahan gara-gara berarti memang belum ada destinasi tempatnya, belum ada destinasi tempatnya. Tidak jadi masalah karena semakin belum begitu siap bersih. Jadi masih cukup aman untuk yang kedua family untuk dengan dari posisi. Sekarang kali ini pergerakan negaranya udah mulai masuk nih, tapi ke area ini habis. Ada sisi juga yang dekat kan? Memang ini kembali lagi ke area pertempuran di sini. Jadi harusnya tahu masih ada sedikit pun kalau mereka coba untuk balikin keadaannya, tapi buat yang jatuh ke tangan kalian itu cukup penting juga buat mereka karena keadaannya mereka berbeda di pressure dari sana. Ini ya, masih bisa untuk dekat aja. Damage yang diberikan sama sini ini juga cukup merepotkan ya, karena sekalinya dengan pressure CCTV meskipun dia punya pressure daripada Knuckle Dance, dia akan masuk. Karena bakal coba untuk memaksimalkan skill yang dia punya dan leading period ya. Walaupun masih curi momentum padahal punya besar tadi ya. Dia bisa lagi coba untuk menyolong grup dari punya atau dari zona itu untuk memulai auto switch gitu. Sementara Thailand dan juga Overlord dan membangun juga tempat untuk coba cari informasi berbeda. Kemudian itu lagi menuju ke depan ada Manman dan juga ada pergerakan yang begitu manis dari pagi. Coba untuk menjamin gue tadi juaranya bahkan di start kalau di tahun pertamanya aku menjamin nanti caranya kan sama Kalbus di Indonesia untuk coba habis start tahun ini jadi ditabrak dengan jangan berhasil berjalan ke area up ada yang untuk tahun pertamanya tapi tidak akses dijelaskan kalau pemain dari Alter itu cukup ngetek dari kebetulan tapi masih bisa mundur disengage adalah jalan yang tepat antara tahun mereka dapat tumbas tahun tapi mereka juga nggak pasti bisa tidak bisa mengambil risiko ya harus juga jadi ya itu kalau di awal-awal orang emang itu faktor penting
karena kalau mainnya agak agresif banget ya, jadi dia bakal agresif aja, at least mau sampai ke polisi ke yang bawahnya, dan masih bisa untuk dapetin right penyerangnya untuk posisi, jadi nggak jadi masalah untuk counter Inggris. So far ini dari kedua belah tim mereka cukup agresif sih. Oke, dan sekarang dari Paris masih coba untuk nge-play aja. Meskipun kayak first blood yang tadi dapetin di menit yang kedua tahun tuh masih belum ada triknya dari pemain Alfredo. Dan ternyata masuk tuh. Jadi Milan bakal coba dibuka kali ini Lapian mencoba untuk mengambil ke arah ball sendiri. Cuma bakal paksa tempatnya. Masih ada pemain kan ada yang pada balik lagi. Cuma dikasih memang belum cukup. Dan Church bakal membuka satu konsep untuk defensive aja. Sementara dari sisi udah mulai datang juga ke area mid, tapi masih terlalu slow di area depan. Masih punya Green Bubble yang juga kemudian yang dipakai untuk menyalang ke area juga fokusnya masih bisa untuk ditahan oleh pemain-pemain Alfredo. Masih belum ada trap kill yang didapat oleh kedua belah tim. Dan masih cukup aman dan dari lini ini juga nggak terlalu berbeda jauh dengan kalau kita bakal kurang bisa. Awal kali sekarang untuk bermain sedikit defensif dari pemain Alfredo, Talon yang sekarang udah mulai ngepas habis. Karena menurut aku mereka punya dominan kan, jadi kayak main top damage bareng sama timnya tuh bisa banget dilakukan sama Talon. Cuma masalahnya dari tadi ngepas timnya baru kelihatannya dari sini lagi sih. Jadi belum yang terlalu efektif banget juga untuk berhasil. Jadi tapi kayaknya nggak punya keuntungan banget seperti dari Church, bakal ngerelain aja. Karena sebenarnya tadi udah pecahin keluar di area bawah ya, jadi bakal berpindah lain kali ini dan dapetin dia. Oh mereka untuk pulang, tidak awalnya untuk pasti banget. Iya, percaya. Yang sayangnya adalah itu karena mereka udah pecahin dua tower ya, itu masih ada trade berlaku itu. Dan itu karena kalau dia ini penting banget, ada tingkat yang bakal coba dibuka, batasan bisa mengikat orang di belakang, dan sama sih yang harus tinggal, itu kan bakal mendapatkan tingkatnya. Cuma saya dia nggak ada open, bakal berkenalkan kali ini, memang ada banyak dikering dari April masih mencoba untuk berkalah, tapi harus bisa lima. Yoran itu mungkin bisa dibuka, berbangun dari satu dari sini. Sementara pemain-pemain dari Alton dia mencoba untuk memaksakan defensif kali, terlalu galak, tapi tidak bisa. Itu kan kalau dia ada depan, apa dari power mereka dengan satu pemain dan itu cukup untuk power itu. Depannya dia juga lebih dominan di depan ada talent. Karena kalau nggak ada jangkau, ada kita juga cuma April doang. Atau mungkin kali ya, yang ada dia udah pakai kelas, harus pakai April juga untuk mencari di belakang. Dan itu sulit banget kalau nggak cuma badan di depan seperti jangkau. Jadi kemampuan zone-nya tuh mereka lumayan berapa sih? Tapi waktu lagi tahu bahwa itu depan lagi. Itu ada pasangan di belakang itu, jadi kita akan dan bahkan kali ini bakal beritakan ke aku bakal beritakan balik begitu saja tidak masuk bertahan dengan satu yang lebih pun tapi masih ada backupan gitu dan dalam sana masalahnya dari tinggal juga ini memang selama kita masih hidup masih selesai jadi kalau masih baik masuk ini dari sini juga gampang buat ditulisan dengan Alfredo. Mereka butuh teks untuk mencoba untuk mencet yang di belakang. Tapi tidak cukup kemudian karena targetnya juga ada di situ.
Iya, seperti itu. Dan sekarang, apakah akan sampai? Tapi kayaknya penonton bakal coba disiksa dulu. Juga sepertinya karena akhirnya gitu kan. Karena dari kamera itu juga bisa juga bicara depan, ini masih ada di buku, akhirnya masuk ke lihat. Tapi akhirnya begitu saja. Kita ada di KPP, mencoba ditabrak lagi, cari di sini, caranya bicara bakal coba dibuka oleh orang itu. Tapi cukup benar dari pemainnya itu Fazi, karena memang ada gol yang hilang. Kalau misalnya udah nggak ada sudah pasti itu juga bahaya buat kita. Kalau misalnya facing gagal momentum itu juga bahaya. Terus juga nggak ada metas buat Sena itu juga bahaya. Jadi mereka kalau dapetin momentum itu harus bener-bener misalnya nggak boleh ada mistake. Dan sekarang cukup strong dari sudah menempel darah aduh. Tapi kalau ini lihat dari belakang coknya. Jadi untuk menciptakan yang di belakang tapi Fazi masih bisa untuk makan sayangnya apelnya tumbang. Masih mau lebih infinite fastest bakal coba dibuka oleh Kimi. Sementara dari Infinity pun cuma bisa nahan aja pemain Alter Ego yang berada di jalan depan. Itu namanya Alter Ego yang naikin manusia. Karena ibaratnya harus konfliknya dulu harus bisa benar-benar dapat kebanyakan yang dia tahu sekarang kamu benar-benar bisa berapa sekarang dalam kerja tuh nggak harus kerja dulu kita cukup nunggu aja gimana ada beberapa sepertinya beberapa kali sangat tidak pemain harus mundur ada bintang yang dibuka kita berbeda satu dua cuma saya di satu dua dia ketangkap di sekolah juga kan Fadli dia begitu saja gimana kemudian nyopin kapan dia bisa coba untuk kenapa pemain lewat itu cuma atau dia baca pakai cukup dan itu dia cuma berarti cuma membeli satu pemain dia pemain belum harusnya gue kalau memaksakan dari situ itu juga timbang di area pertempuran di sana kita akhirnya udah Taylor Swift yang di area bawah menjadi pertempuran untuk pemain-pemain dari atas ini tempo aja buat ngezoning tadi pergerakan dari LCS itu. Tyron nih, kalau gak dibatas lagi bakal bahaya banget. Alter Ego lagi kalah jumlah dan posisinya kesempatan besar buat ambil ini. Mereka punya 2 smites dengan Valdusnya baru respawn masih jauh banget buat Valdus. Designated counter udah mulai dibuka juga sama Gauki dan bakal dipaksa untuk ngereset kali ini terlalu jauh juga dari Sena menarik ke arah Tyron ya karena posisinya tadi juga ada satu pemain yang diganggu oleh Gauki dan juga Chokes. Cuma apakah waktunya sempat kali ini Tyron sudah mulai hampir aja bisa diselesaikan tapi ternyata Chokes belum selamat tidak aja kali ini karena mereka punya buff Tyron mesti nggak ada ini sekarang dari seorang Zui dan mau nggak mau tahun mereka harus disengage ini bahaya kalau dipaksa tim fight yang Valdus maju ke arah depan dengan satu bawah Winsless tapi Talon benar-benar menghindari tim fight tersebut karena mereka tahu mereka nggak dapetin buff Tyron tersebut dan sepertinya Alter Ego juga bakal bermain lebih aman ini sama ada farming farm ke arah seorang Mongzi Mongzi masih bisa bertahan, masih ada hardlink juga dari seorang Gauki maju ke area depan kali ini terkena knockback sedikit dari Valdus tapi power di area mid adalah incaran utama dari Alter Ego Talon ditahan tanpa adanya buff Tyron yang didapatkan dan ini udah cukup oke meskipun akhirnya power di area mid itu pecah ya Itu kira ngebuang flash lagi ya?
dia investasi landing ke depan, terus nggak mau ke depan langsung flash ke belakang, itu kayak dia ragu-ragu. Padahal kalau dia dari awal investasinya ke belakang dia nggak perlu pakai flash tuh. Iya, jadi mahal ya. Di nggak punya investasi, nggak punya flash, ini bisa fatal banget ke perang gitu. Yes. Tapi Felix nih tebel juga loh di depannya. Tebel banget tuh. Ya oke lah, mungkin dia dicicil sama couple blade Garmu juga lumayan berasa ya lama-lama ya. Masanya ada dua nih lah, dari dia ini dari UC juga. Iya, dia bakal sustain banget masalahnya. Ini Venomostaff Blazing Cap sih harus diinvest habis-habisan sih sama Talon gitu. Dan sekarang menuju ke arah Overlord, objektif yang berikutnya untuk pemain dari Alter Ego. Talon mau coba untuk kontes kah? Kalau gagal di sini sih bisa fatal sih, karena mereka udah nggak punya tower di area bawah, jadi Super Minionnya bakal jalan terus ke area bawah, dan Talon harus aware akan hal tersebut. April masih coba untuk ngecek dengan satu buah Dream Bubble aja, sementara Paulus masih jadi garda terdepan. Iya makanya, antara mereka gagal war atau mereka kecolong tuh. Bakal di makroin guys sama Arni juga ada rencana buat join, dia tahu teman-temannya bisa bantu ngeriset, bakal lama banget buat overload-nya. Dan Outburst buka sama perang gitu di belakangnya, masih wah ini kepancing doang, gak ada peran yang bener-bener, jadi akhirnya tanpa Outburst nih. Tanpa Outburst, tapi Chokes kali ini udah dapetin informasi gak ada Outburst buat Zena. Ada data sunset memang yang dibuka, tapi untuk nge-zoning aja, nunggu biar Outburst mode-nya tuh selesai. Dan sekarang Alter Ego, mereka bakal mulai masuk ke area Overload kali ini, karena mereka tahu madness yang dikumpulin sama Zena ini bakal makan waktu banyak banget. Dan VVV maju ke area depan, little step, cuma nge-zoning aja, supaya Aprilnya kena poke. Tapi Valdus terlalu tebal. Chokes juga udah dapetin overlap flag Melio. Stasis bakal coba dibuka outlet. Lalu defensif Bianski Sniper tinggal di area depan. Bakal coba dikejar. Messi ada untuk masuk ke area belakangnya. Didapetin 3 pemain sayangnya gak ada follow up. Lalu VVV yang berhasil untuk ditumbangkan, tapi sayangnya apakah damage-nya cukup dari Alter Ego? Paulus maju ke area depan, masih punya win slash, tapi April mencoba untuk pertahankan, sayangnya nggak bisa karena damage dari Mongzi terlalu sakit. Paulus lagi-lagi nggak mau berhenti nih pemain, dan bahkan Talon meskipun mereka tadi berhasil dapetin PVP, tapi Fazi bagus banget sih momentumnya. Wah iya. Kalau gagal di situ itu udah ente sebenarnya, tapi akhirnya dia berhasil. Tapi Data Sunset mengincar ke arah lini belakang kali ini, Chokesnya mau nggak mau harus mundur. Tapi at least Outburst yang dibuka sama Zena bakal coba untuk nahan 3 pemain lainnya di area mid. Fazinya masih bisa untuk melakukan clear, meskipun akhirnya Alter Ego berhasil untuk pecahin tower di area mid pun. Wah ini overall, mereka punya pilihan sebenarnya, mau kalian bisa offroad bisa, cuman mereka mau nge-end ya. Dengan offroad mereka bisa pakai offroadnya buat nge-end, masa ada Zena tuh coba untuk keluar nggak bisa, dan Outburstnya masih lambat tuh, range-nya dia masih kosong hampir, jadi kayak lumpurinnya nggak mungkin cepet, jadi nggak bakal punya Outburst dalam waktu dekat, dia masih butuh waktu. Ini sulitnya karena mereka juga udah hilang tower high ground sih, jadi mau nggak mau harus aware sama minimap, karena Super Minionnya bakal bergerak secara menyebalkan sih sebenarnya di 3 lane ya dari pemain-pemain Talon. Kalau momentum sih tadi. Mereka paksa Tyrant dan harusnya nggak bisa dikontes karena Talon mau nggak mau mereka harus nge-clear minionnya. Dan kayaknya agak sulit sih. Memang buat, tapi kayaknya kalau mereka mau paksa tim fight 5 pun bisa aja Alter Ego nge-reset Tyrant-nya, mereka paksa fight gitu. Iya, kalah ya kalau perang ya. Kondisi gue lagi kalah banget dan Tyrant-nya meskipun primal pun bakal ini bakal PR banget overall wave, dia punya buff Tyrant juga, dan overall wave baru dikirim dan itu dikirim ke atas, mereka mau all in sekarang. Mereka mau atau bahkan nunggu Tempest juga bisa sih, seperti lagi. Iya, tiba-tiba Tempest. Tapi harusnya mereka udah dapetin Overlord Vanguard-nya. Nih, Shadow-nya udah mulai jalan juga. Dan PVV harus jaga positioning banget sih. Karena gampang banget buat Fazi untuk bisa nge-flash. Kayak tadi ya, Truth Mantra dapetin PVV. Tapi kali ini naganya udah mulai coba masuk ke area Crystal. Dan maju ke area depan juga. Dari Mongzi, masih coba untuk bertahan tapi ditumbang. Bertangan dari Kine. Tuning Palmnya berhasil untuk numbangin Mongzi. 405 kali ini apakah Outburst bakal coba untuk tahan? Enggak, ternyata Kine tumbang. Outburst-nya nggak ada follow up, dan bahkan kali ini dari Valdus menjadi garda terdepan yang cukup tebal. Dari Chokes pun benar-benar nge-zoning LCC, Naganya masih coba untuk ditahan, cuma masalahnya Andre Leblanc ke arah belakang kali ini dari seorang Valdus dan bakal berfokus ke arah Crystal Alter Ego. Meskipun terlihat sulit banget di game yang pertama, tapi mereka berhasil untuk menutup game pertama mereka dengan skor 1-0.
Nah, makronya sih dia luar biasa banget ya posisi waktu awal-awal dia kayak kalah dia bisa nyari momen nih, dia bisa minor, dia bisa ngimbangin goalnya dan objektifnya sih yang waktu mereka harusnya nggak dapet mereka dapet ya. Kayak Tyrant tadi kecolong Alhain itu gue gak nyangka sih, terus ada beberapa yang free mereka dapetin semua objektif gitu nih. Iya sih. Menang dari network sih. Menang naga, mereka menang banyak banget dapet naga. Tyrant sama Bahkan naga mereka- Overlord deh. Bahkan mereka sempet kayak berani meskipun di tren modern ya, mereka masih sempet pengen bener-bener dapetin Tyrant-nya tuh, pengen dapetin buff Tyrant karena mungkin mereka juga tahu kalau misalnya kalau mau coba untuk ngelakuin kontes pun kayak jadi resiko nggak sih pedang bermata dua, karena Iya, mudah makanya. banget sebenarnya buat Alter Ego untuk ngereset itu semua. Bisa pindah target ya dari mau objektif gak jadi langsung ke hero aja karena posisinya emang lagi kalah gold, lagi kalah momentum buat fight-nya, jadi dilepas aja dan itu yang bikin mereka berat banget buat ngedikan high ground. Ada Overlord Wave, ada buff Tyrant juga lawan. Yes, betul banget. Dan kita kan lihat untuk post game ya, meskipun hampir tempest ya di game yang pertama kita. Ini baru hari pertama hampir aja ada tempest, tapi Valdus kuat banget sih. Dia punya Air Phoenix, dia bahkan punya Blazing Cape. Aku pengen lihat sih ini dari sisi Talon. Hah? Gak ada yang bikin, oh ada yang bikin Venomous. Oke, akhirnya LCC nggak bikin Venomous. Tapi masih nggak cukup juga, healnya terlalu kuat sih. Iya, Valdus Healnya hasilnya terlalu udah gede. kuat. Terus tambahin Yes. dengan Yuan, tambahin dengan Joki juga ya itu ya dari Daidia ya. Iya, Valdus udah strong banget ya, 13.000 udah bikin Omnius juga buat ngasih physical defense. Terus dia kan juga ngurangin attack speed ya, ngurangin movement speed juga dari Kine mungkin, dan ada set Sanctuary. Jadi untuk tim fight panjangnya nih Valdus udah siap juga sih, Mak. Wah itu tiap kali dia dibadanin doang di depan tuh gak mati-mati dari tadi gue liatin. Kapal belis yang normalnya sakit aja gak sakit, gak ada rasanya dari LCC itu. Kalau Padahal kalah LCC udah Valdus, bikin fight stuff loh. iya gak ngaruh. Dia bener-bener susah. Padahal Gunbo itu normalnya gak bikin Venomous ya, Gunbo biasanya all in damage ya. Cuman di sini terpaksa bikin karena emang hasilnya kegedean. Jadi Iya dia sih. ngorbanin jadi kayak semacam ini ya, semacam kayak Frost sama Zen yang support gitu ya. Iya benar. Padahal Karena Gunbo biasanya itu bisa all in ya, fokusnya damage ya. biasanya. Biasanya kalau Frost oke lah, maininnya kayak semacam support. Jadi Gunbo biasanya all in damage. Di sini dia gak bisa all in, terlalu gede Susah lah. sih. Dan gak ada yang bisa bikin lagi selain dia, karena yang magic cuma dia ya. Gak mungkin kan Fazunya yang bikin. Gak mungkin. Bikin Blazing Cape lah satu lagi gitu ya. Blazing Cape oke, cuman gak numpuk ya. Harus dua ya, Iya. Blazing Cape plus ini, plus Venomous. Cuman Venomousnya cuma Gunbo doang yang bikin. Emang sebenarnya nggak ada pilihan sih, dia harus bikin Venomous ya, karena healnya dua kan, dari Daidia Tiga sama doang dari temannya. Yuan. Tiga itu masuk ini ya, masuk langsung yang Valdus masuk. Oh iya betul, Jadi kayak susah sih. udah lah punya langsung gede, heal dari dia, heal Yuan. Jadi parah banget. Iya. Sebenarnya early-nya masih kayak tarik ulur sih dua tim ini ya. Kayak Talon dapetin first blood, tapi Alter Ego juga mainnya lumayan nge-press. Cuma somehow Talon tuh masih bisa untuk memanage kayak goldnya tuh nggak terlalu beda jauh no. Jadi farmnya masih cukup well juga untuk Talon. Tapi ketika mereka udah kalah momentum, kayak kalah team fight, wah itu udah susah banget. Kayak bener-bener harus ngandelin momentumnya si Fuzzy kayak tadi, flash terus dia mantra dapetin VVV kan. Itu pun ke-trade juga tau nggak? Karena siapa Kinenya tumbang tuh di situ. Jadi sayang hitungannya. Dan kita bakal ke highlight aja buat kayak ini yang tadi ya. Ini awal-awal sebenarnya kayak Alter Ego dia meskipun kalah kill ya, dia tuh kayak menang gold banget dari awal-awal. Terus ini meskipun dalam posisi dia menang pun dia masih bisa ngimbangin Starman gitu. Jadi dia main makro ya berkali-kali. Iya sih. Bagus banget sih. Ini. Tapi April jadi samsak doang sih itu. Iya nggak bisa. Padahal kepisahnya sama ya, kepisahnya sama dipisahin gitu. Cuman yang mati April emang ya Valdusnya hasilnya gede banget. Ini satu-satunya dia yang mati ya. Selain dia nggak pernah mati lagi. Lebih tepatnya nggak bisa mati nih, nggak mati-mati nih orang. Flash dia kenceng banget tuh Valdus. Kayak terbalik mulu FV. Itu Bukan saya murah, juga emang. serba salah tuh. Wah, ini Valdus sih emang flashnya gede banget. Itu pasti nyala ya. Dan itu ada Daigia-nya, ada Yuan-nya, tabrak-tabrakin aja. Ini padahal fight yang dimana sih itu ketangkap duluan